Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902, kelas A2 Pagi Manajemen. Dosen saya dosen Adi Mursalin SEMM dan mata kuliah saya yaitu Perilaku Organisasi. Di sini saya akan membaca jawaban UTS dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia, serta psikologi industri. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, berikut ini merupakan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Timothy Ajagi. Menurut Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Yang kedua, menurut Toha menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga, menurut Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan aktivitas suatu organisasi. Yang keempat yaitu menurut Samsil Torangan. Menurut Samnir Torangan berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak performa bagi organisasi tersebut. Berikutnya yaitu soal ketiga. Sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul, sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. Yang ketiga, mengendalikan perilaku, tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah
Mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemampuan kita untuk mengendalikan moralitas dan perilaku dari anggota organisasi menjadi isu yang sangat penting di masa sekarang. Soal nomor keempat. Terdapat beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya yang pertama yaitu psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang merubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini terdapat perilaku keorganisasian adalah dalam hal pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, efektivitas, kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan suatu keputusan individu, penilaian kerja, pengukuran sikap, saksi karyawan, desain kerja, serta stres kerja. Yang kedua yaitu ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi yang memandukan konsep-konsep baik psikologi maupun sosiologi dan memuaskan perhatian pada salingan keterpengaruhan antara orang-orang. Kontribusi dari ilmu ini kepada perilaku keorganisasian meliputi perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, pengambilan keputusan, dan kelompok. Yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang organisasi, tentang orang-orang dalam hubungan yang sesama. Terkait pemahaman tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial, sumbangannya meliputi dinamika kelompok, tim-tim kerja, kekuasaan, konflik, perilaku antara kelompok, teori organisasi, formal, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Yang keempat, antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat, khususnya tentang manusia, berserta kegiatannya. Jadi sumbangannya yang terkecil terhadap perilaku keorganisasian adalah dalam hal nilai komparatif, analisis lintasan budaya, dan lingkungan organisasional. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan tentang perilaku individu dan kelompok. Dalam suatu lingkungan politik, sumbangannya saat ke tentara dalam hal ini adalah konflik politik, intraorganisasional, dan kekuasaan. Berikutnya merupakan soal nomor 5. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di perusahaan, dan kenapa? Jawabannya karena penting untuk mempersiapkan diri di dunia kerja dan sangat perlu supaya sumber dayanya aman, tentram, dan damai. Berikutnya yaitu soal nomor ke-6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, berikut merupakan prinsip-prinsip organisasi secara umum.
Yang pertama yaitu prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasional. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus belajar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, prinsip pendelegasian wawasan. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminat pertanggungjawabannya. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan, yaitu untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Dan yang kelima, prinsip tentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu diperhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawa beberapa orang yang dibawanya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam adalah prinsip kesatuan perintah, yaitu dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebut, kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Yang ketujuh, prinsip koordinasi. Yaitu prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan keseluruhan kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengurangan, dan memperkuat kerjasama. Berikutnya yaitu soal nomor ke-7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawabannya, dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan dalam 3 karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi, sehingga untuk memahami perilaku organisasi, maka terlebih dahulu pahami perilaku sebagai individu di dalam organisasi. Yang kedua, struktur berkaitan dengan hubungan berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dan organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam bagan organisasi, struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu ataupun orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Yang ketiga, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota orang organisasi.
Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan, dan salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses organisasi tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektivitas. Soal nomor 8. Coba Anda jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbangkan sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitas pelaksanaan. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Peningkatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapaikan efektivitas. Di sini pandangan lama yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen bersifat universal dan perilaku dapat berlaku dalam situasi apapun, tidak dapat diterima sepenuhnya. Yang ketiga, pendekatan produktivitas. Pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitan dengan masukan dan keluarkan ekonomi, tetapi masukan manusia dan sosial juga merupakan hal yang penting. Yang keempat, adapun pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para partner harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis biaya. Soal nomor ke-9. Berikut ini jawaban soal nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya, perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan menentukan perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik perilaku yang diperankan individu. Berikutnya yaitu soal nomor 10. Soal nomor 10, ada dua faktor yang membantu perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Berikutnya yaitu soal nomor 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh
penjelasan. Jawabannya berikutnya yaitu soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jawabannya, keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi. Itu adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Dikarenakan keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, ataupun kemampuan. Berikutnya yaitu soal nomor 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi yaitu suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etis, dan lain sebagainya. Berikutnya soal nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, meringkas materi dari buku perilaku organisasi dari bab 1 sampai bab 4 dan video record. Demikian jawaban UTS dari UTS Makul Perilaku Organisasi. Saya Cecilia Veronica, NIM 19104169902, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.